dari Sabang sampai Merauke. Ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, Indomie seleraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dengan nomor NIM 511201290. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas pengaruh lingkungan, demografi, sosial, budaya, teknologi, dan etis terhadap produk Indomie. Nah, siapa yang di sini suka makan Indomie? Kalian tahu nggak sih kalau produk Indomie ini merupakan produk Indonesia yang sudah go internasional loh. Di Indonesia sendiri, produk Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBV Sukses Makmur dan menjadi pelopor mie instan di Indonesia dan merupakan salah satu produsen mie instan terbanyak di dunia. Nah, mie instan pertama kali ada pada tahun 1958 yang diperkenalkan dan dipasarkan di Jepang. Karena rasanya yang enak, terus juga kepraktisannya, mie instan ini diterima baik dan disukai oleh orang Jepang. Nah, tak lama kemudian, popularitasnya tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, mie instan merek Indomie sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 1971 dengan meluncurkan dengan varian rasa Indomie Chicken. Kemudian pada tahun 1982, Indomie meluncurkan varian baru yaitu rasa Indomie mie goreng yang menjadi varian mie kering pertama yang dikonsumsi tanpa kuah. Mie goreng merek Indomie sendiri terinspirasi dari sajian mie goreng tradisional Indonesia loh. Indomie goreng dengan cepat menjadi sangat populer dan disukai oleh banyak warga dan menembus pasar mie instan. Indomie telah menjadi merek rumah tangga di Indonesia dan memegang mayoritas pangsa pasar di Indonesia. Ternyata faktor kunci yang menjadi Indomie ini sangat disukai dan menjadi tumbuh subur dan menjadi mie instan pilihan terbanyak di Indonesia ini karena kerja keras, ketekunan, dan inovasinya. Nah, setelah 4 dekade, Indomie ternyata masih memegang teguh nilai-nilai tersebut dan mempertahankan popularitasnya serta reputasinya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indomie ini hadir dari beberapa varian yang nggak cuma mie goreng sama Indomie Chicken doang loh. Indomie hadir dalam beberapa varian, mulai dari rasa sup klasik seperti ayam, sayur, dan kari ayam, hingga rasa Indomie mie goreng yang paling populer. Tersedia di berbagai negara, bahkan lebih dari 80 negara di seluruh dunia seperti Australia, Nigeria, di seluruh Asia, di negara-negara Timur Tengah, Afrika, Eropa, bahkan Indonesia. Ternyata, mie Indomie memproduksi dengan kapasitas 19 miliar bungkus per tahunnya loh. Tak heran kalau Indomie ini adalah pelopor yang paling digemari di dunia. Nah, apa sih kira-kira
Mengapa Indomie sangat laris dan disukai di berbagai penjuru dunia? Yang pertama, Indomie selalu menjadi nomor 1. Franciscus Wilerang, Direktur PT Indofood Makmur Sukses, beliau mengatakan bahwa semua kerja keras dari mengapa disukainya di berbagai dunia adalah hasil dari buah kerja keras dari seluruh pihaknya. Mereka konsisten memasarkan Indomie ke berbagai negara sejak tahun 1992 silam. Kalau bicara populer, Indomie sejak tahun 1992 telah mengakar dan menjadi original pertama, ujar Franciscus Wilerang. Untuk yang kedua, Indomie memiliki pabrik di berbagai negara. Selain telah dikonsumsi oleh masyarakat banyak, Indomie juga memiliki pabrik di berbagai negara atau di luar negeri. Pabrik tersebut telah berdiri di berbagai negara. Yang pertama, di Malaysia, kedua Arab Saudi, yang ketiga Nigeria, yang keempat Suriah, dan yang terakhir hingga ke Mesir. Nah, atas keberhasilan ini, Indomie kini telah hadir di 100 negara. Banyak 80 negara mereka merupakan tujuan ekspor dari Indonesia, dan salah satunya adalah Nigeria. Yang ketiga yaitu makanan Indomie adalah makanan sejuta umat di Nigeria. Indomie telah menjadi makanan bagi umat di Nigeria. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan atau Mendag Enggar Solukita yang baru saja kembali dari Nigeria. Beliau sangat mengagumi kepopuleran Indomie di Nigeria. Mulai dari kalangan bawah, menengah hingga atas, Indomie telah dijadikan makanan sehari-hari di Nigeria, ujarnya. Baik, saya Pak Hirsadi dengan NIM 5111201291 akan menjelaskan mengenai lingkungan demografi dan lingkungan sosial pada Indomie. Yang pertama, lingkungan demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun, karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh batita atau bayi di bawah 3 tahun, karena mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik serta makanan-makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Tetapi jika dikonsumsi sekali-sekali pun tidak apa-apa. Untuk Indomie itu sendiri, dari sisi jenis kelamin dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Dari sisi penghasilan, harga mie instan Indomie itu masih cukup terjangkau di Indonesia jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan warga mereka per tahunnya. Selanjutnya, untuk lingkungan sosial, faktor sosial menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. Tata nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Halo, nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Selanjutnya ada lingkungan budaya. PT Indofood akan selalu melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum masuk dan menguasai pasar mie instan di suatu negara. Contohnya di Australia. Dilihat dari budaya Australia yang tidak jauh berbeda dengan budaya Indonesia, serta cita rasa yang tertanam di lidah masyarakat Australia dengan Indonesia yang hampir sama, membuat PT Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produknya, karena telah sesuai dengan masyarakat Australia. Dilihat dari sisi aktivitas masyarakat Australia juga orang-orangnya terkenal dengan orang-orang yang sibuk, yang terlalu fokus pada pekerjaannya sehingga melupakan kepentingan pribadi. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi Indofood untuk masuk dan menguasai pasar mie instan di Australia. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Berbagai proses pembuatan Indomie dilakukan menggunakan mesin-mesin yang canggih dan berteknologi tinggi. Mulai dari proses mixing bahan baku, processing adonan, slitting untuk membentuk gelombang-gelombang mie, streaming juga sekaligus membunuh bakteri, cutting dan folder, frying, cooking hingga memperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius.
dan setelah itu packing. Dan juga dilengkapi laboratorium peningkatan mutu pangan dengan mempekerjakan staf-staf ahli yang berpengalaman di bidangnya, dengan tidak lupa memperhatikan bahan baku mutu yang bagus, juga memperhatikan baku mutu limbah hasil produksinya. Baik, saya Rike Nurul Garini dengan nomor NIM 51112011292 akan membahas mengenai lingkungan etis produk Indomie pada perusahaan PT Indofood. Etika bisnis ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan karena menyangkut kepuasan konsumen dan juga perlindungan konsumen. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yang mana oleh sebab itu, perusahaan ini perlu memperhatikan kode etik dalam berbisnis, karena menyangkut perlindungan konsumen. Indofood ini merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang mana produk-produknya itu termasuk Indomie itu banyak diekspor ke negara-negara lain yang salah satunya itu adalah negara Taiwan. Berbicara mengenai negara Taiwan, saya akan memberikan salah satu contoh mengenai pelanggaran etika bisnis yang terjadi antara PT Indofood dengan negara Taiwan. Di Taiwan sendiri, persaingan bisnis mie instan itu sangatlah ketat karena di samping dengan adanya mie instan dari negara lain seperti Indomie dari Indonesia, negara Taiwan pun juga banyak membuat mie instan yang mana itu membanjiri pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie ini sekitar 1.500, sedangkan mie instan asal Taiwan sendiri itu dijual dengan harga 5.000 per bungkusnya. Tentu saja, hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan ini karena banyak sekali konsumen yang berkurang minatnya untuk membeli mie instan asal Taiwan ini tersendiri dikarenakan oleh harganya yang mahal. Sehingga disinyalir pihak perindustrian Taiwan ini mengklaim telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie asal Indonesia, yang mana mereka itu menyatakan bahwa Indomie ini mengandung bahan kimia yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Zat yang terkandung dalam Indomie ini merupakan metil parahidroksibenzoat dan juga asam benzoat, yang mana kedua zat ini merupakan hal yang hanya boleh digunakan dalam pembuatan kosmetik. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka ini telah lolos uji laboratorium dan juga hasilnya ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan mereka menyatakan bahwa produk Indomie ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Ketua BPOM Kustantina ini juga membenarkan adanya zat yang berbahaya bagi manusia dalam produk Indomie ini. Kustantina menjelaskan bahwa produk Indomie ini memang benar mengandung nipagin, dan nipagin ini terkandung dalam kecap yang ada pada kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie ini masih dalam batas wajar dan dapat dikonsumsi, lanjut Kustantina. Dari fakta tersebut, disinyalir bahwa penarikan produk Indomie di pasar negeri Taiwan ini dikarenakan oleh persaingan bisnis semata dan dianggap merugikan produsen lokal. Mengapa sih kasus Indomie di Taiwan ini menjadi contoh dalam kasus etika bisnis? Hal ini dikarenakan pihak perindustrian Taiwan ini produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Contohnya itu Indomie dari Indonesia. Dan juga Taiwan ini berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di negara Taiwan ini dengan cara yang dapat berdampak buruk bagi perdagangan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pigen Laisa Ilhami dengan NIM 511171048
Di sini saya akan menjelaskan apabila saya seandainya menjadi pemilik atau manajer dari perusahaan yang saya amati. Pertanyaannya adalah strategi apa yang akan diambil demi memenangkan persaingan di lingkungan domisili Anda berkenaan dengan kondisi tersebut di poin B. Jawabannya, kita tahu bahwa kompetitor dari produk Indomie adalah mie sedap. Tetapi mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh oleh harga akan lebih memilih produk mie sedap. Seandainya semua anggota kelompok 1 menjadi manajer perusahaan PT Indofood, kami akan berusaha menurunkan harga agar para penggemar tidak jatuh ke lain hati. Dan dari sisi pengonsumsian, kami akan berusaha membuat produk mie dengan memakai komposisi yang berbeda yang sangat aman dan tanpa pengawet agar siapa saja dapat mengkonsumsi kapanpun tanpa perlu takut. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bayi Indonesia.